Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada pertemuan kedua tentang keamanan sistem informasi. Ya. Materi yang saya bawakan hari ini masih seputar keamanan, ya. Nanti seperti yang saya janjikan minggu kemarin, ada sedikit demo gitu ya di akhir atau di tengah eh, perkuliahan. Ya, baik. Hari ini pembahasan, ya. Jadi Anda kalau kalau pasti sudah mengenal beberapa item yang ada di sini ya. Ada di ini, ada security attack, hacker, cracker, spyware, ya, spam. Nah, ini banyak dari Anda yang sudah tahu gitu ya. Nah, terus yang kedua, perlindungan terhadap virus komputer, ya. Ini yang akan kita bahas, 2 poin ya. Untuk selanjutnya, nah, ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Dari sudut pandang sebuah program atau programmer, bagaimana menilai aplikasi atau program atau komputer tersebut ya. Artinya adalah Anda sebagai programmer, Anda sebagai yang akan membuat sebuah sistem ya. Apa sih keamanan aplikasi itu, seperti apa sih? Ya. Banyak mungkin ya dari Anda berpikiran, oh login Pak, ya, atau oh datanya harus diamankan, datanya harus dipilah-pilah. Nah, ya itu dari sisi pembuat ya, dari sisi pembuat. Nah, kemudian bagaimana jika Anda selaku pengguna ya, selaku pengguna. Biasanya pengguna itu ketika Anda membuat sebuah aplikasi gitu ya, pertama kali yang sering dilakukan itu adalah nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba membobol password ya. Itu yang paling sering terjadi ya. Jadi dimasukkan, nyoba-nyoba passwordnya apa ya. Apalagi sekarang zamannya ini internet seperti ini ya. Anda mungkin tetangga Anda itu ada yang punya koneksi internet ya, sehingga Anda coba untuk connect dengan wifi-nya tetangga. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Anda coba-coba ya, mulai masukkan nama anggota-anggota keluarga yang ada di sana ya, dimodifikasi ya, kemudian dicoba-coba 1, 2, 3 seperti itu ya. Kemudian kalau berhasil, itu merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi Anda. Nah, itu artinya Anda sedang melakukan ini ya, security attack dan hacker ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang Anda melakukan hal-hal seperti itu, lebih baik mulai sekarang di stop ya, di stop aja, karena itu hal yang ilegal seperti itu ya. Nah, prinsip keamanan aplikasi atau komputer itu sama dengan prinsip keamanan informasi, yaitu ada 3, seperti yang CIA kemarin, minggu kemarin ya: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Sama persis ya. Jadi kalau Anda nanti PKL atau skripsi ya, paling tidak Anda harus mencantumkan 3 item ini ya: kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Caranya gimana? Ya, Anda harus memprotek loginnya ya, login. Nah, ini untuk tahapan mengevaluasi keamanan program. Yang pertama adalah Anda tentukan dulu aset mana atau aplikasi mana atau informasi mana yang perlu dilindungi. Ya, kayak contoh data pegawai. Data pegawai itu perlu dilindungi ya. Data pegawai baik itu alamat, nomor telepon ya, bahkan sampai ke statusnya, nomor KTP ya, itu juga penting. Ya. Yang kedua, mengevaluasi infrastruktur teknologi untuk menentukan apakah infrastruktur teknologi tersebut dapat melindungi aset atau mengurangi malah melemahkan aset dari perusahaan, sehingga nanti ada ini
resikonya bisa diminimalisir ya, minimalisir. Yang ketiga, menggunakan praktek keamanan yang baik. Maksudnya adalah ketika Anda masuk ke sebuah sistem, ya, Anda masuk ke perusahaan, Anda menggunakan ID card, ya, ID card, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan menggunakan praktek keamanan, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut itu orang-orang yang sudah tervalidasi, ya, siapa saja yang masuk. Nah, ini penting. Ini ada satu kutipan dari Joseph Miga, tidak ada keamanan komputer atau jaringan yang sempurna 100%. Tidak ada. Ya, pasti semuanya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan atau kebutuhan individu tersebut masing-masing. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa keamanan komputer Anda itu atau jaringan aplikasi Anda itu 100% aman. Oh, saya nggak mungkin Pak, komputer saya tidak terkena virus. Ya, walaupun saya pakai Linux. Ya, nah, di Linux pun ada virusnya, ya. Di Linux ada virus, ada spyware, ada spam, ya, seperti itu. Jadi tidak ada keamanan komputer atau jaringan yang sempurna 100%, ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau di dunia keamanan ini ada namanya, contohnya SQL injection, ya. Ini memang dari dulu keilmuannya, cuma sampai sekarang masih ngetren atau masih booming, ya. Oke, ini nanti kita coba, ya. Nanti kita coba tembus, ya. Saya sudah menyiapkan dua aplikasi saya, ya, aplikasi yang saya develop sendiri ini, ya, dari beberapa project, ada dua, sama mungkin nanti ada satu seperti ini, website, ya, itu yang akan kita coba untuk bobol, ya, kita coba untuk bobol. Jadi tidak melakukan pembobolan terhadap sistem lain yang dimana sistemnya online, tidak, tapi ini sistemnya lokal, ya, lokal. Kalau Anda lihat di sini saya tidak menggunakan akses internet, ya, sehingga ini yang ditembus itu hanya milik saya pribadi, ya, milik saya pribadi. Ya, itu untuk keamanan dari SQL injection. Nanti dari 3 aplikasi itu kita akan coba menggunakan SQL injection, ya, dibobol menggunakan SQL injection. Menurut ini Joseph Giza ada 4 elemen, ya. Yang pertama ada kebijakan keamanan. Kebijakan ini penting, ya, terhadap keamanan itu sendiri. Kenapa? Karena sudah ditentukan, ya. Jadi pimpinan atas, ya, pimpinan pucuk itu harus membuat kebijakan tentang keamanan. Kayak contoh, ya, kayak contoh, Anda ketika jam perkuliahan, ya, ketika Anda tidak sedang pandemi seperti itu, ya, ada kebijakan bahwa hanya boleh mengecek atau melihat Facebook. Nah, itu, ya, melihat Facebook jam sekian sampai jam sekian, ya. Lebihnya dari itu tidak boleh. Atau ada juga yang kebijakannya seperti ini, Anda tidak boleh membawa data perusahaan untuk dibawa pulang, ya. Ada juga yang Anda tidak boleh mengerjakan pekerjaan kantor untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, ini salah satu kebijakan, ya, kebijakan dari perusahaan itu. Gunanya buat apa? Ya, gunanya supaya data-data tadi itu tidak disebarluaskan, ya, tidak disalahgunakan seperti itu. Yang kedua ada akses kontrol. Akses kontrol ini dapat diartikan sebagai pengendalian atau memberikan wewenang terhadap orang-orang yang berhak dalam mengendalikan suatu sistem. Kayak contoh, orang yang boleh berhak masuk ke server itu hanya orang-orang yang memiliki hak akses terhadap server atau dia punya kartunya tersendiri, ya, punya kartunya tersendiri. Nah, jadi nanti buka pintunya itu menggunakan kartu tersebut atau menggunakan sidik jari atau menggunakan
mata gitu ya, retina mata. Nah, itu bisa di sini ya. Kemudian yang ketiga, ini ada strong encryption algorithm ya. Strong encryption algorithm ini adalah gunanya untuk melindungi password atau data keamanan, data-data dari pelanggan ya, data-data dari pelanggan. Kayak contoh seperti ini ya. Ini saya coba bukakan salah satu contohnya. Ini ya, ini ya. Saya buka contohnya. Jika ini contoh pertama ya, contoh satu. Coba Anda lihat passwordnya seperti ini, tingkatnya seperti ini, hak aksesnya ya. Tingkat itu hak akses. Ini juga ada tabel karyawan. Nah, kalau dilihat hampir sama. Tapi yang beda adalah passwordnya di sini ya, passwordnya. Jika yang tadi polosan ya, tidak ada enkripsi apa-apanya, ya, tidak ada perubahan apapun ya. Teks ya ini ya, teks ya. Sedangkan satunya itu ada passwordnya itu di enkripsi, setelahnya seperti itu. Nah, ini itu yang membuat berbeda ya di sini. Bahkan hak akses ya. Ini contohnya. Kemudian ada autentikasi teknik. Ini yang sudah saya bahas minggu kemarin ya. Nah, ini banyak orang yang telah menaruh masa depan perusahaannya melalui e-commerce. Ketika hal itu terjadi, enkripsi data harus dan teknik autentikasi harus benar. Ya, karena semakin banyak orang yang online ya membeli, maka itu maka toko e-commerce tersebut, toko online tersebut semakin terpercaya ya. Bahkan beberapa tahun atau bulan belakangan ini ada isu bahwa ada data dari katakanlah sebuah e-commerce ya, sebuah startup atau e-commerce besar, itu datanya bisa dicuri atau bisa dibobol seperti itu ya. Beberapa tahun yang lalu juga hal yang sama ya, di e-commerce tersebut sampai tidak dipercaya. Kenapa? Karena banyak penipuan yang terjadi di e-commerce tersebut. Ya, itu juga ini sehingga keamanan datanya dan enkripsi datanya itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau Anda ini ya, enkripsi data sama teknik autentikasinya ini sangat penting bagi ketika Anda mau menggunakan aplikasi e-commerce atau nanti ketika Anda ingin membuat e-commerce sendiri atau Anda ingin menciptakan e-commerce sendiri ya. Ini harus diperhatikan terkait enkripsi data sama teknik autentikasinya ya. Karena semakin banyak pelanggan Anda ya, otomatis data Anda itu semakin harus dilindungi seperti itu. Sehingga membuat kepercayaan terhadap pelanggan itu meningkat ya. Ini ada beberapa teknik pengamanan online ya yang ada saat ini. Ada server yang Kerberos ini namanya. Kemudian ada IP ya, IP security ya. Ada HTTPS seperti itu ya, itu juga termasuk SSL ya, Secure Socket Layer. Kemudian ada ANSI, SK ya. Ada yang menggunakan certificate ya, kalau sekarang indirect OTP ya, ini juga paling sering. Jadi ada beberapa itu yang mengirimkan kode verifikasi melalui SMS ya, atau Anda ingin dikirimkan melalui nomor autentikasinya melalui SMS atau melalui email. Nah, itu termasuk ini ya. Jadi hanya autentikasi yang dilakukan selama 1 kali ya, hanya dilakukan 1 kali. Nanti kalau Anda lupa password, maka dia akan mengirimkan lagi seperti itu ya. Ini ya, ada seperti itu. Kemudian ada lagi ada yang menggunakan CAPTCA ya, ada yang menggunakan lagi ini pertanyaan jika Anda lupa password. Nah, itu kalau lupa password pasti biasanya hubungannya sama
apakah Anda ingin memasukkan ya kalimat atau pertanyaan? Kalau ya, maka nanti disebutkan gitu ya. Tapi ini indirect atau one time password ini biasanya hubungannya hanya satu kali Anda nanti dapat SMS atau dapat email yang isinya adalah angka ya, angka atau ya angka yang isinya harus dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut ya. Untuk apa? Untuk ini autentikasi ya. Autentikasi. Jadi selain password itu juga ada autentikasi ya. Ya, itu sampai ke 4 poin ya, sampai 4 poin. Jadi ada terakhir ini yang keempat autentikasi, nanti yang terakhir ada audit ya, auditing. Ya, baik. Ini untuk yang sampai ini akan saya coba demokan ya. Yang tadi SQL injection itu. Ya, ini contohnya ya. Ini saya masukkan kalau ini ya, kita buat namanya ini kan boiler 02 ya. Passwordnya whatever, petik 1 ya, spasi OR spasi 1 sama dengan 1 min. Ya, ini kita lanjutkan tentang SQL injection ya. Jadi ini kita masukkan username-nya, kemudian passwordnya seperti ini. Untuk username-nya saya akan gunakan namanya Johnny seperti itu ya. Sedangkan passwordnya kita ngikuti apa yang sudah ada di teks ya. Johnny ini tidak harus sama ya. Ini bisa namanya Agung seperti ini. Petik 1 spasi OR spasi petik 1 sama dengan 1 min ya, seperti ini. Oke, ini formatnya bisa seperti ini ya. Kenapa kok harus pakai petik 1 ini? Karena biasanya ketika Anda membuat query select ya di SQL ya, untuk menampilkan username password, biasanya kan Anda menggunakan seperti ini ya. Ini petik 1 ya, terus nanti ada password seperti itu ya, atau gini, petik 1 username kan gitu ya, terus kemudian petik 1 ya, n kan gitu, kemudian petik 1 lagi password ya. Nah, seperti ini kan biasanya. Nah, ini kalau semuanya nanti saya pastekan di dalam teks password ini ya, jadinya akan seperti ini ya, di dalam sini jadinya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi petik 1 di depan ini ya, yang ada di belakang ini akan menjadi penutup di sini ya, dan petik 1 yang ada di depan ini ya akan menjadi penutup yang ada di belakangnya ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ya, seperti itu. Oke, ini kita coba dari sebuah aplikasi ya, desktop. Ini untuk log dari sahabat gitu ya. Kita masukkan, saya copy saja ya. Ini username-nya saya masukkan Johnny gitu ya. Kita pastikan dulu di sini tidak ada yang namanya Johnny gitu ya. Ini database-nya adalah bengkel ini ya. Oke, tidak ada ya Johnny di sini. Nah, baik. Ya, sudah, kita masukkan Johnny. Passwordnya kita masukkan yang ini ya. Saya copy. Kita pastekan di sini. Ya. Nah, setelah itu kita klik masuk ya. Ya, saya bisa login di sini kalau dilihat ya. Tidak ada kata Johnny ya, maka ini bisa login ya. Kita lihat. Kemudian kita coba lagi dengan username yang sesuai ya, username yang sesuai seperti ini, super admin ya.
Kalau ini secara default dia akan keluar gini kalau salah, ya. Tapi kalau semuanya tadi, ya. Oke, ini saya masukkan lagi. Nah, ini akan saya masuk sebagai saya masuk sebagai super admin, ya. Tapi kalau saya saya bisa juga itu tadi, ya. Saya masuk tanpa tahu passwordnya dari aplikasi desktop tadi, ya. Ini saya masukkan contohnya Joni tadi, ya. Passwordnya ini boleh diganti, soalnya saya tambahkan ini, ya seperti ini. Saya copy, ya, saya blok, saya copy, saya masukkan lagi di sini, ya. Oke, ya, masuk seperti itu. Saya bisa login. Oke, ini untuk yang jenis aplikasi yang bisa dibobol. Kenapa? Karena user ininya tidak ada pengamanannya sama sekali, ya, tidak ada, rentan sekali keamanannya. Jadi siapapun bisa mengakses database ini, ya. Ya, itu untuk yang pertama, ya. Ini saya close. Baik, kemudian kita ganti ini, ya, yang murah, ya, login yang ini, aplikasi murah. Oke, untuk berikutnya ini akan kita samakan, ya. Username-nya kita masukkan Joni. Kita cek terlebih dahulu untuk nama pelanggannya. Karyawan, ya, data karyawan kita cek. Di sini juga tidak ada nama, ya, tidak ada namanya tentang Joni, ya. Oke, kita masukkan di sini Joni, ya, untuk kode karyawannya. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan yang ini, ya. Copy, ya. Paste. Ya, password Anda salah, Pak. Ya jelas, Pak, karena di situ passwordnya adalah ini, kan gitu, ya. XX gak jelas nih. Oke, kita masukkan, ya. Kita masukkan kodenya, ya, sama semuanya P00. Kemudian passwordnya ini kita masukkan yang sama seperti ini, ya. Ini saya copy, ya. Kemudian saya masukkan sini, saya paste. Saya klik masuk. Kalau memang ini passwordnya, ya, maka seharusnya kode karyawan P00 ini bisa masuk. Ya, ini nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena ketika proses login ini saya tambahkan code terkait enkripsi tadi, ya. Jadi untuk SQL injection-nya itu tidak bisa dibobol, tidak bisa tembus, ya, gitu. Ada lagi contoh satu lagi ini, ya, aplikasi kalau yang ini tadi, ya, yang aplikasi yang terakhir ini menggunakan SHA, ya, menggunakan SHA, enkripsinya menggunakan SHA, jadi lebih aman, gitu, ya. Sedangkan untuk yang ini ada contoh lagi, aplikasi localhost biasa, ya. Ini username-nya admin, ya, passwordnya admin seperti itu. Nah, jadi kalau Anda membuat sebuah aplikasi, ya, jangan sampai nanti username dan passwordnya itu admin, gitu, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai minimal, ya, kalau boleh saya bilang minimal itu jangan sampai bisa dibobol dengan SQL injection seperti ini, ya. Ini contoh saya masukkan username Joni. Oh ya, ini database-nya yang mana? Nah, ada database-nya toko, ya. Nah, ini kita coba, kita lihat admin, ya. Nah, kita lihat passwordnya seperti ini, ya. Oke. Jadi yang tadi admin itu diubah seperti ini oleh sebuah code, ya, itu menjadi seperti ini, ya.
Oke, sekarang kita coba lagi di sini. Ini Joni tidak ada ya untuk user yang namanya Joni ya. Dan saya masukkan ini. Oke. Nah, ini juga tidak bisa ya, seperti itu. Jadi minimal ya, ini saya kasih saran ke Anda semua. Jadi minimal ketika Anda nanti membuat aplikasi itu baik PKL ataupun skripsi ya, minimal aplikasi Anda jangan bisa dibobol oleh SQL injection seperti itu ya. Nah, kenapa? Ya supaya Anda nanti kemampuan untuk menjaga keamanan datanya dari pihak klien itu terasah seperti itu. Ya itu yang bisa saya share untuk pertemuan kedua kita kali ini ya, dari sisi poin 1, 2, 3, 4 terkait dengan elemen keamanan ya. Seperti tadi sudah saya berikan contoh tentang strong encryption algorithm ya, plus contohnya tadi ada yang sebuah aplikasi yang bisa mudah dibobol dengan SQL injection ini ya. Tapi ini tidak semua ya, tidak semua aplikasi bisa Anda tembus dengan cara yang sama. Bisa juga ada lagi dengan cara-cara yang berbeda pula. Nah, yang terakhir ini poin kelima, ini tentang audit ya. Ngaudit ini mencari gitu ya, mencari titik lemah dari sistem Anda. Kenapa kok harus dicari titik lemahnya? Ya supaya ketika kita tahu kelemahannya apa, maka di situ kita bisa meningkatkan ya keamanan sistemnya. Anda bisa melakukan audit secara bebas ya. Semakin sulit sistem yang Anda tembus, maka akan semakin baik keamanan informasi yang ada ya. Ini keywordnya ada di sini ya, semakin sulit sistem ditembus ya. Nah, ini maka keamanan datanya itu semakin baik. Tapi balik lagi ke yang awal tadi, tidak ada sistem yang perfect 100% gitu ya. Tidak ada sistem yang tidak punya memiliki keamanan yang tinggi ya, aman yang tinggi itu apalagi di era internet seperti sekarang ini mungkin sangat semakin banyak sistem-sistem yang bisa ditembus. Kenapa? Karena ada baik tidak cuma satu orang ya yang pengen bobol sistem itu. Ada biasanya lebih dari 3 orang ya. Jadi satu sistem diserang oleh 3 orang itu. Karena satunya untuk sebagai pengecoh A, satunya pengecoh B seperti itu ya. Dan satunya bagian nutupi jejak seperti itu. Ya, itu untuk pertemuan kedua kita kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.